Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang mulia Majelis Hakim, perkenankan kami selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi untuk menyampaikan pokok-pokok perkara menjadi dasar diajukannya gugatan ini. Perkara ini berawal dari perjanjian jual beli tanah yang mana ditandatangani pada tanggal 15 Januari tahun 2023 antara penggugat dan tergugat Tuan Budi mengenai sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor, yang mana dengan nilai total 1 miliar rupiah. Dalam perjanjian yang sah tersebut telah disepakati secara jelas. Yang pertama, tergugat membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah pada saat penandatanganan. Kemudian poin kedua, sisanya sebesar 700 juta rupiah wajib dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah perjanjian. Dan poin ketiga, setelah pelunasan, penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama. Majelis Hakim yang mulia, penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan iktikad baik. Namun hingga 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tidak melunasi pembayaran. Bahkan setelah 2 kali somasi, tergugat tetap lalai dan tidak menunjukkan upaya nyata dalam memenuhi kewajibannya. Alasan tergugat bahwa ia belum memperoleh pinjaman bank tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena ketidakmampuan finansial bukan alasan pembenar untuk menghindari kewajiban kontraktual. Hal ini sejalan dengan asas fakta sunt servanda bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Pasal 1338 KUH Perdata. Yang mulia Majelis Hakim, dalam persidangan kami telah menyampaikan alat bukti berupa surat perjanjian jual beli, bukti pembayaran uang muka, surat somasi pertama dan kedua, bukti percakapan dan korespondensi, serta keterangan saksi yang mengetahui proses perjanjian. Seluruh rangkaian pembuktian tersebut secara sah dan meyakinkan menunjukkan: 1. Perjanjian sah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. 2. Penggugat telah beriktikad baik. 3. Tergugat tidak melaksanakan prestasi atau wan prestasi. 4. Kerugian nyata dialami penggugat, yaitu berupa hilangnya kesempatan menjual tanah kepada pihak lain serta kerugian ekonomi lainnya. Wan prestasi tergugat memenuhi 4 bentuk kelalaian, yaitu 1. Tidak memenuhi prestasi, 2. Terlambat memenuhi prestasi, 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, dan 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Perilaku tergugat terutama memenuhi poin pertama dan kedua. Majelis Hakim yang mulia, dalam replik kami telah mempertegas argumen penggugat dan menolak bantahan tergugat dalam duplik karena tidak didukung alat bukti maupun dasar hukum yang kuat. Tergugat hanya menyampaikan alasan pribadi yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghapuskan wan prestasi. Pendapat kami diperkuat oleh sejumlah putusan jurisprudensi, misalnya putusan Mahkamah Agung nomor 33 K/1999 yang menegaskan bahwa ketidakmampuan membayar bukan alasan pembenar untuk menghindari wan prestasi. Putusan Mahkamah Agung nomor 2109 K/Perdata/2016 yang menyatakan bahwa pihak yang tidak melaksanakan pembayaran sesuai waktu yang dianggap melakukan wan prestasi yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. Jurisprudensi tersebut mempertegas posisi hukum penggugat bahwa tergugat wajib mempertanggungjawab atas kelalaiannya. Yang mulia Majelis Hakim, berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, kami mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan
Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah. Yang keempat, menghukum tergugat membayar ganti rugi material dan imaterial yang dialami penggugat. Dan yang kelima, memerintahkan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu demi kepastian hukum bagi penggugat. Yang Mulia Majelis Hakim, kami percaya bahwa Majelis Hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum, keadilan, dan hati nurani. Demikian kami sampaikan perkataan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.